Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu tanggal 13 April 2025, saya akan memberitakan satu pembukaan rahasia firman yang saya beri judul Persiapan Kegerakan Kuda Putih dan Terbentuknya Imamat yang Rajani atau imam dan raja, orang-orang yang memiliki karakter sifat imam dan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Mei mendatang kita akan ke Israel untuk melaksanakan satu nubuatan dari apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu penjangkauan bangsa Israel, sisa-sisa Israel. Saudara, kita akan dipakai sebagai zaitun liar yang sudah memperoleh kemurahan dari getah zaitun asli. Kita beroleh kekayaan, kesehatan, kita beroleh hikmat, makrifat, karunia-karunia. Maka itu semua kita gunakan untuk menjangkau bangsa Israel seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-31. Jadi bulan Mei mendatang kita akan melaksanakan kegerakan ini. Nanti hasilnya seperti apa? Tentunya nanti Tuhan yang akan memberikan segalanya. Tuhan yang akan memberikan hasilnya. Kalau nanti ternyata di dalam kegerakan ini kemudian menimbulkan satu reaksi yang besar, kemudian terjadi pertobatan massal atas bangsa Israel di dalam waktu yang sangat cepat, saudaraku, maka memang masa pengangkatan atau harpazo itu sudah menjadi sangat dekat dan kita sudah menjadi harus waspada, sebab pertobatan bangsa Israel itu merupakan ciri dari dekatnya masa harpazo, juga ciri dekatnya masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kegerakan kuda putih ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang yang mengikuti. Jadi peserta kegerakan kuda putih ini ada yang ikut ke Israel bersama kami. Di sana nanti akan berdoa, doa pemeteraian, bahkan bergabung dengan jemaat-jemaat di Yerusalem dari berbagai kota dan tentunya juga dari berbagai suku dari bangsa Israel. Kita akan bersekutu di satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, dan ini merupakan satu terobosan. Bahkan kemarin dari agent yang kita pakai, dari orang-orang yang sering ke sana, mereka menyatakan baru kali ini ada kegerakan sedemikian di mana kita memiliki beban untuk memberkati bangsa Israel, untuk doa pemeteraian terhadap bangsa Israel, dan kita bersama-sama dengan bangsa Israel juga. Kita tidak sendirian, saudaraku. Nah, di dalam kegerakan kuda putih itu ada yang datang ikut bersama tim, kita datang ke Israel, itu bagaikan ujung tombak. Tetapi ada juga yang di belakang, yang bertugas mendoakan, yang bertugas mensupport dana, memberikan dukungan moral, kekuatan, doa. Sebab seperti halnya peperangan, saudaraku, ada front depan dan front belakang. Kalau ujung tombaknya ini supaya kuat, maka di belakang juga harus ada pendukung-pendukung yang kuat, saudaraku. Baik di dalam doa, di dalam pendanaan. Saudara, saya pernah satu kisah saya dengar, peperangan itu kalah gara-gara yang di belakang itu tidak bisa menyediakan logistik yang baik, saudaraku. Jadi tentara itu kelaparan, saudaraku. Mungkin waktu itu kurang dana apa bagaimana. Jadi dalam satu kisah kerajaan-kerajaan di Jawa dulu ada kisah seperti itu. Jadi tentaranya itu yang di front depan itu kelaparan, saudaraku, sehingga perangnya kalah. Nah, di dalam kegerakan kuda putih, saya berharap kepada saudara baik yang bisa ikut bersama kami ke Israel maupun yang ada di belakang, yang bertugas mendoakan, yang bertugas mensupport di dalam pendanaan dan lain sebagainya, itu kita semua bekerja sama. Dan
Bukan berarti yang berangkat itu kadar rohaninya lebih tinggi loh saudaraku. Ingat baik-baik ini. Bukan berarti yang berangkat itu kadar rohaninya lebih tinggi. Mungkin karena satu dan lain hal, saudara memang ditetapkan untuk ikut atau untuk tidak ikut. Dan saudara akan mengambil porsi saudara masing-masing. Makanya ketika pengangkatan itu terjadi, saudaraku, nanti ketika pengungsian itu terjadi, itu kita tidak melakukan mobilisasi massa, tidak melakukan mobilisasi jemaat, tetapi Tuhan yang akan melakukan mobilisasi itu sendiri. Saudara akan dibawa dari tempat saudara masing-masing. Saudara yang di rumah, saudara yang di kebun, saudara yang sedang di tempat tidur, dinyatakan seperti itu. Jadi Tuhan akan menjemput saudara di dalam kondisi kebiasaan saudara masing-masing ketika pengangkatan itu terjadi. Saudara, jadi saya sekali lagi sampaikan kepada saudara, bukan berarti yang berangkat ke Israel itu rohaninya lebih tinggi. Oh, tidak, saudaraku. Yang di rumah, yang doanya rajin, yang bisa menopang dengan baik itu juga diperhitungkan oleh Tuhan, dan kita merupakan satu kesatuan tim yang akan merebut kemenangan di akhir zaman, yang akan membawa jemaat itu kepada rencana Tuhan, yaitu pengangkatan, atau bahasanya itu harpazo. Jadi yang di rumah jangan merasa minder, wah aku nggak diajak, nggak ikut sama Pak Peter ke Israel, nanti jangan-jangan tertinggal. Tidak, saudaraku. Kalau Tuhan berkehendak, saudaraku, dimanapun saudara berada, sedang tidur, saudara sedang di peranginan, saudara sedang di ladang, sedang bekerja, Tuhan bisa angkat saudara, membawa saudara untuk harpazo. Jadi tidak hanya orang yang ikut ke Israel saja. Ini perlu saya tegaskan. Jadi jangan sampai ada anggapan, wah yang ke Israel ini rohaninya pasti lebih tinggi. Saudaraku, tidak, saudaraku. Kita semua satu kesatuan tim yang mendapatkan perhitungan oleh Tuhan. Kita memiliki porsi masing-masing di dalam kegerakan ini. Ada yang maju di garis depan, ya saya maju di garis depan, saudaraku. Ada yang menopang di belakang dengan doa-doanya yang kuat. Ibu-ibu yang sepuh mungkin, saudaraku, mendoakan dengan doanya yang kuat. Ada lagi yang karena dia diberkati secara finansial, mereka yang menopang secara finansial secara luar biasa. Mereka semua dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan ini, saudaraku. Dan Tuhan ketika nanti masa pengangkatan itu terjadi, Tuhan itu tidak memobilisasi saudara, melainkan saudara akan dijemput di tempat saudara masing-masing. Ini pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di dalam kegerakan Kuda Putih ini akan terjadi satu pemurnian motivasi, sehingga baik yang berjalan ke Israel, yang akan berdoa, yang akan melakukan doa pemeterian ke Israel, maupun kita semua yang ada di sektor belakang, di front belakang, saudaraku, bisa melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang lurus. Kita memiliki karakter anak domba yang tersembelih, artinya kita betul-betul rela. Nah, ini bagi jemaat yang pertama. Bagi jemaat artinya tunduk dan taat kepada kebenaran meskipun sakit rasanya. Ya tentunya sakit, namanya berkorban untuk satu pelayanan, oh sakit itu rasanya, saudaraku. Kita itu mau ngasih, mau nolong orang itu rasanya, kalau kita sendiri sedang di dalam beban ekonomi yang berat juga rasanya sakit, saudaraku. Tapi itulah namanya pengorbanan. Seperti janda Sarfat ketika didatangi oleh Elia, dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak, tetapi tetap janda Sarfat itu memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Jadi pemurnian motivasi sehingga memiliki karakter pengorbanan seperti anak domba yang tersembelih. Jadi bagi jemaat artinya tunduk dan taat kepada kebenaran meskipun sakit rasanya. Tetapi rasa sakit dan taat kepada kebenaran itu adalah rasa sakit yang pada akhirnya membawa kemenangan pada saudara. Ketika saudara sakit, berkorban itu sakit, saudaraku, tapi mujizat yang timbul daripadanya, oh luar biasa, saudaraku. Saudara berdoa mungkin 1 jam 2 jam itu sakit, tetapi saudaraku,
buah-buah yang akan saudara peroleh itu dahsyat. Mungkin penyakit saudara malah akan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan melakukan pertolongan-pertolongannya yang ajaib kepada saudara. Jadi kegerakan Kuda Putih itu merupakan bentuk tunduk dan taatnya jemaat kepada kebenaran firman yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, yang kemudian dilaksanakan menurut nubuatan di dalam Roma 11 ayat 31, kemudian menghasilkan pertobatan bangsa Israel sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel. Jadi yang pertama, bagi jemaat kegerakan Kuda Putih itu merupakan bentuk dari tunduk dan ketaatannya kepada kebenaran meskipun sakit rasanya. Yang kedua, sadar dan mengerti bahwa tujuan hidup ini adalah surga, bukan mengejar dan terikat kepada kepentingan dunia dan kepentingan hawa nafsu. Jadi dengan kegerakan Kuda Putih itu kita sadar bahwa ternyata yang kita kejar itu bukan sekedar kenikmatan dunia, tetapi surga. Jadi saudara harap ngerti ini. Kalau saudara berbakti, beribadah, kalau saudara berkorban, menopang kegerakan, bahkan saudara ikut kegerakan, saudara memiliki tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saudara adalah surga, bukan sekedar kenikmatan dunia. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat ini merupakan satu hal yang membuat jemaat itu mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah menjadi bagian dari imamat yang rajani, tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10 ya, nanti kita akan membacanya. Jadi di sana kita itu akan dijadikan imamat yang rajani, artinya orang-orang yang memiliki berkat dan sifat seperti imam dan raja. Itu seperti siapa kok contohnya saudaraku? Itu seperti Raja Salomo, seperti Raja Daud. Saudara akan menerima berkat seperti itu. Jadi kemarin itu saya timbang-timbang, saya berdoa pada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 ini di dalam bahasa Jawanya disebut menjadi imam dan ratu, ya saudaraku. Sebetulnya yang benar itu imam dan raja, saudaraku. Nah, ada kesalahan bahasa, saudaraku, di mana kalau dalam bahasa Jawa ratu itu menunjuk kepada pemimpin kerajaan, tidak peduli gender, saudaraku. Jadi tidak peduli gender, itu namanya pemimpin kerajaan itu adalah ratu. Misalkan Ratu Gung Binatara ing Ngastina Prabu Duryudana, Ratu Gung Binatara ing Pandhawa Prabu Puntadewa. Ada lagi Ratu Buta Rahwana-raja. Saudaraku, kita nanti akan selidik dari bahasanya, saudaraku. Jadi Tuhan itu akan menjadikan kita memiliki kemuliaan seperti kemuliaannya raja. Kenapa demikian? Karena nanti itu akan semakin berlanjut dan memuncak, yang pada akhirnya harpaso di Wahyu pasal 12 ayat 5, di mana kita akan dijadikan laksana pangeran, saudaraku. Pangeran itu pewaris tahta raja, saudaraku. Jadi pewaris tahta raja itu namanya pangeran, saudaraku. Ini saya beri contoh. Kalau misalkan saya ini raja, kemudian saya punya permaisuri, kemudian saya punya anak, saudaraku. Pewaris tahtanya itu siapa? Ini permaisuri atau anak? Anak laki-laki, saudaraku. Jadi kita harap tahu bahwa Wahyu pasal 12 ayat 5, kedudukan anak laki-laki, orang-orang yang harpaso itu number one, nomor satu, ruang maha kudus, saudaraku. Jadi ini gambaran yang paling mudah. Kemudian saya akan terangkan arti kegerakan Kuda Putih bagi para hamba Tuhan yang ditahbis. Kalau tadi untuk jemaat, artinya ketika jemaat itu tunduk taat kepada kebenaran firman, ketika jemaat itu mengerti dan sadar bahwa tujuan hidupnya adalah surga.
Kemudian yang ketiga, ketika jemaat itu mengerti bahwa dia merupakan bagian dari imamat rajani. Artinya orang-orang yang mendapat berkat seperti imam dan raja. Saudara, kemudian bagi para hamba Tuhan pelaksana kegerakan kitab Wahyu yang ditahbiz, artinya dari kegerakan Kuda Putih itu pertama mengerti betul tugasnya adalah membawa jemaat itu minimal bila meninggal dunia itu masuk surga. Jadi hamba Tuhan itu, saudaraku, jangan sampai melenceng dari firman. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, itu minimal membawa jemaat kalau meninggal itu masuk surga. Saudara, jangan bikin berita aneh-aneh yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudaraku. Karena sebagai hamba Tuhan yang ditahbiz, dilantik dalam kegerakan kitab Wahyu, itu tugasnya minimal membawa jemaat itu kalau meninggal itu masuk surga. Ini minimal, saudaraku. Nah, maksimalnya kalau bisa diangkat hidup-hidup saat Tuhan Yesus Kristus datang. Ini pelaksana dari kegerakan Kuda Putih. Kemudian yang kedua, bagi para hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, kegerakan Kuda Putih, adalah para hamba Tuhan itu mengerti bahwa di akhir zaman tugasnya juga adalah membawa jemaat itu memiliki hati yang terbeban untuk membawa Injil kembali ke Israel. Motivasi kegerakan Kuda Putih harus benar, lepas dari kepentingan-kepentingan duniawi yang bodoh dan rendah, mengejar kedudukan, minta dihormati, mengejar materi, mengejar popularitas, saudaraku. Jadi hamba Tuhan yang merupakan pelaksana gerakan Kuda Putih itu dia harus mengerti bahwa tugasnya adalah membawa jemaat-jemaat di akhir zaman itu punya beban untuk keselamatan bangsa Israel. Saudara, setelah pemurnian tadi terjadi baik atas jemaat maupun atas hamba Tuhan, setelah pemurnian motivasi ini terjadi, maka barulah baik jemaat maupun para hamba Tuhan itu layak dipercaya perkara besar sehingga melakukan kegerakan yang dahsyat yang disebut kegerakan Kuda Putih atau penjangkauan terhadap bangsa Israel. Jadi saya tegaskan, kegerakan Kuda Putih itu bukan antikris, ya. Mari kita sama-sama melihat. Kegerakan Kuda Putih itu bukan antikris, tetapi kegerakan orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman, untuk membawa api Injil itu kembali ke Yerusalem. Itulah kegerakan Kuda Putih. Seperti itu ternubuat di dalam kitab Nabi Zakaria, banyak sekali ayatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Dibaca Ibu Tami. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, terus? Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Di sini ada gaya penyembahan yang benar dari para peserta kegerakan Kuda Putih, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat. Kalau dia menyembah Tuhan, itu gayanya gimana? Saudara, di sini dicontohkan oleh ke-24 tua-tua. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk ini, kerub, para malaikat, saudaraku. Kemudian dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ke-24 tua-tua ini 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Teladannya,
peserta kegerakan kuda putih itu kalau menyembah Tuhan sujud dan tersungkur, bukan geletak. Ingat baik-baik. Saudara memperhatikan baik-baik dan saudara akan bisa mengenali orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang ini sedang bergolak dengan dagingnya atau bahkan orang ini sedang kemasukan roh lain. Kalau jatuhnya ke depan, dia tersungkur memuliakan Tuhan, itu Roh Kudus, saudaraku. Nggak ada orang yang sedang bersujud itu ngomel. Saudaraku, nggak ada. Sedang bersujud, wah jangkrik kamu. Nggak ada, saudaraku. Orang yang bersujud itu artinya mengaku bahwa siapa yang dia sujudi itu adalah orang yang mulia. Tetapi kalau orang yang sedang bergolak dengan dagingnya atau dimasuki oleh roh lain, itu jatuhnya ke belakang, saudaraku, geblak. Seperti Saul setelah mendapatkan petunjuk dari arwah Samuel, saudaraku, Saul itu jatuhnya ke belakang. Nah, ini satu gambaran yang mudah saja ya, saudaraku. Nanti di mana-mana saudara melayani Tuhan, saudara melihat, jangan kemudian langsung menyalahkan juga ya kalau ada orang yang jatuh ke belakang. Mungkin itu reaksi dari badan dia yang sedang mengalami pergolakan, perlawanan terhadap Roh Kudus. Ya, saudaraku. Tetapi kalau dia sudah full Roh Kudus, jatuhnya itu ke depan, tersungkur, saudaraku. Nah, ini beda dengan orang yang sedang dagingnya diproses, kemudian dia bahkan kemasukan roh lain, itu jatuhnya ke belakang, saudaraku. Saul yang meminta petunjuk arwah itu jatuhnya ke belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini gaya penyembah dari orang yang masuk di dalam kegerakan kuda putih, ya. Sujud ya, saudaraku. Kalau saudara nanti full, semakin penuh Roh Kudus kok menyentuh dengan dahsyat, itu saudara sujud, malah geletak, saudaraku. Ini saya ingatkan pada saudara, ketika nanti saudara merasakan urapan yang begitu dahsyat, itu saudara berlutut kemudian sujud tersungkur, jangan malah geletak. Ini Alkitab meneladankan berulang-ulang kali. Nabi Daniel demikian. Setelah puasa 21 hari 21 malam itu, saudaraku, kemudian juga Rasul Yohanes ketika mendapat wahyu itu juga tersungkur, bukan kelumah, orang lagi turu itu, saudaraku, tetapi sedang sujud tersungkur mereka mendapat wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Yang kedua, setiap peserta kegerakan kuda putih itu adalah orang yang sudah dibeli oleh Tuhan. Kalau saudara sudah dibeli oleh Tuhan, itu artinya apa? Bukan berarti saudara itu budak belian, karena di bawahnya setelah saudara dibeli, saudara itu kemudian dijadikan imam dan raja, imamat yang rajani. Saudaraku, bukan imam dan ratu loh, saudaraku, imamat rajani. Kalau di dalam bahasa Jawa memang imam dan ratu, aku akan menjadikan imam dan ratu, karena di dalam bahasa Jawa itu ratu itu mengandung arti pemimpin negara, pemimpin kerajaan, tidak peduli gender. Ratu Buto Rawanorojo itu lanang, saudaraku. Kemudian Ratu Ngastinapura Prabu Duryudana itu juga laki-laki. Kemudian Ratu Pandowo yang namanya Puntadewa itu juga laki-laki. Kalau saudara juga omong-omongan dengan orang Jawa yang masih medok bahasa Jawanya, Jogja ki ratune sapa to? Ya, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Bukan berarti Kanjeng Sultan tuwe to, saudaraku. Nah, ketika bahasa Jawa ini ada pergeseran sedikit dengan bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia yang namanya ratu itu pasti perempuan, saudaraku. Tetapi kalau di dalam terjemahan Jawa dia menyatakan ratu.
Ratu itu artinya iso lanang, saudaraku. Ratu Buto, Rawono Rojo itu lanang, itu saudaraku, laki-laki. Ratu Dorowati, Batara Kresna itu juga pria. Saudaraku, jadi seperti itu ya, nanti akan saya terangkan dari kata bahasa asalnya ya saudaraku. Ayat yang ke-10, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Jadi setelah dibeli, kita itu bukan dibeli menjadi budak belian, tetapi kita akan dijadikan satu kerajaan. Dalam bahasa Yunaninya disebut Basileia ya, tetapi ini kerajaan artinya. Makanya ada kemudian Basilika Santo Petrus dan lain sebagainya. Itu saudaraku. Kemudian dan menjadi imam-imam, itu bahasa Yunaninya dari Heireus, imam-imam. Saudaraku, imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini memerintah sebagai raja di bumi bukan berarti nanti dijadikan ratu perempuan, itu tidak, saudara. Kita dijadikan orang yang memiliki karakter imam dan raja, seperti pembangun bait suci, Raja Salomo dan Raja Daud. Itu posisi imam dan raja itu kemuliaannya seperti itu. Ayat yang ke-11 terus, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat bersekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Amin. Ini jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Artinya ini jumlahnya puluhan ribu dan ratusan ribu. Terus ayat yang ke-12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, jadi orang yang sudah dibeli tadi, dia menjadi imamat, sekaligus dia memiliki sifat raja, memiliki sifat seperti Salomo dan Daud. Saudaraku, maka dia akan dipercaya 12 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi akan menerima sesuatu yang dahsyat. 7 perkara yang besar itu diberikan kepada imamat rajani, ya saudaraku. Kemudian ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, ini semua makhluk nanti akan mengucapkan hal seperti itu, saudaraku. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa. Puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa. 4 ya yang dikasihkan oleh semua makhluk di bumi tadi, saudaraku. Tetapi bagi pelaksana kegerakan ada 7 yang diberikan. Selanjutnya ayat yang ke-13 tadi diulangi dan sampai 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terus? Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya, tersungkur lagi, ora kelumah tapi tersungkur lagi. Jadi ini cara menyembah dari orang-orang yang masuk dalam kegerakan Buddha Putih. Ingat, kalau saudara merasakan hadirat Roh Kudus yang begitu mencekam, saudara betul-betul nggak kuat, saudara berlutut kemudian bersujud. Kalau sudah nggak kuat lagi, tersungkur, saudaraku. Tapi ojo kelumah, nanti tidak seperti Saul ya, sudah yang dikasih Tuhan. Jadi amanat kegerakan Buddha Putih
para pelakunya, ciri-cirinya, cara menyembahnya diberikan jelas di sini. Saudaraku, ini ditulis amanatnya di dalam Roma pasal 11 ayat 31. Ini berulang, sudah saya sampaikan ya. Coba dibaca Ibu Tami, Roma 11 ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, jadi ini kegerakan Buddha Putih lewat kemurahan yang kita peroleh, 7 perkara tadi. Karena itu kita sudah dibeli, saudaraku. Kita dibeli bukan untuk dijadikan budak belian, tetapi untuk dijadikan imam dan raja. Betapa baiknya Tuhan itu, saudaraku. Dia membeli kita untuk dijadikan imam dan raja. Yang puncaknya nanti kita akan terlahir menjadi orang-orang yang menggenapi firman. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Dan itu wujudnya adalah orang-orang yang harpaso nantinya. Kalau di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10 tadi, mereka masih disebut sebagai imam dan raja. Mereka itu sudah dibeli, bukan untuk dijadikan budak belian, tetapi untuk dijadikan imam dan raja di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika pengangkatan atau harpaso itu terjadi, saudaraku, pelantikan itu terjadilah. Sudah betul-betul dijadikan pelaksana dari penghakiman yang dikerjakan oleh Tuhan. Roma pasal 11 ayat 17 dan 18. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa kamu bukan yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin. Jadi orang yang menjadi pelaksana kegerakan Buddha Putih, baik yang menjadi ujung tombak maupun yang di belakang, jangan sok-sokan, ojo gleleng. Karena aku toh jadi berhasil kegerakannya, coba enggak tak topang, mesti enggak bisa apa-apa. Jangan ada kesombongan seperti itu. Yang menjadi leader-leader juga jangan sombong, saudaraku. Karena aku toh jadi ibadahnya penuh urapan, jangan, saudaraku. Saya sendiri merasakan bahwa kalau ini bisa dikerjakan, itu yang kerja tangannya Tuhan, saudaraku. Saya menangis di hadapan Tuhan. Kalau bisa mengerjakan hal-hal yang sedemikian, itu bukan saya ya Tuhan, ini tanganmu. Saya merasakan seperti itu. Jadi kebanggaan kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, begitu baik, begitu luar biasa. Membeli kita bukan untuk dijadikan budak belian, tetapi untuk dijadikan imamat rajani. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Jadi kita dibeli untuk dijadikan imam dan raja. Jadi saudara harus memiliki karakter imam dan raja juga, ya, supaya saudara layak dialiri dengan 7 perkara. Kita akan membaca ini terbentuknya imamat rajani itu juga ditulis oleh Rasul Petrus, ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi imamat itu dari bahasa hierateuma atau hierarki. Memang imamat itu merupakan satu hierarki surga. Kemudian rajani itu dari kata basileos, ya saudaraku. Ini adalah istana raja, bukan keputren, saudaraku. Kalau istana ratu kan namanya keputren, saudaraku. Istananya Ratu Banowati itu Taman Kadilengleng namanya, saudaraku. Keputrennya mungkin istri-istrinya Arjuna itu punya tempat namanya sendiri-sendiri. Tapi ini Basileos ini istana raja, saudaraku. Makanya
saudara dibeli oleh Tuhan dengan darahnya, itu saudara akan dijadikan imam dan raja. Saudaraku, yang nanti puncaknya saudara akan diberi amanat untuk menghakimi bumi. Tidak tahukah bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat? Dan nanti kalau saudara juga membaca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ya, nanti ada juga di sana, saudaraku. Sekarang kita akan membaca Wahyu 12 ayat yang kelima dulu. Ini puncak dari orang-orang yang dibeli, kemudian dijadikan imam dan raja tadi, maka dia dijadikan pangeran. Saya menemukan kata yang elok dari seorang hamba Tuhan di Papua ya. Mereka itu dijadikan putra-putra Allah, putra-putri Allah. Ini dari hamba Tuhan di ujung timur Indonesia. Saya lupa nama beliau ya, tapi beliau menyatakan sedemikian. Kita itu akan dijadikan putra-puterinya Tuhan, pangeran-pangerannya Tuhan, saudaraku, yang tentunya memiliki hak dan kewenangan atas tahta surga. Namanya pangeran itu punya hak dan kewenangan untuk menduduki tahta bapaknya, saudaraku. Makanya Wahyu 12 ayat yang kelima, anak laki-laki yang lahir itu kemudian dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12 ayat 5 dibaca Ibu Tami. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini puncak imamat rajani, itu terbentuknya orang-orang yang harpaso, yang tiba-tiba dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, yang dahulu digambarkan oleh Henok, kemudian juga Elia, ya, saudaraku. Selain itu, ini ada imamat rajani yang lain juga, saudaraku. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, ini orang-orang yang mati di masa antikris itu pun dijadikan imamat rajani, saudaraku. Ayo dibaca Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya, ini pertama harus dipisahkan dulu. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Terus? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, untuk menghakimi. Ini pisahkan ayat kalimat selanjutnya ini dipisahkan, coba. Kemudian aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan batunya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Terus? Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Jadi imamat rajani itu terdiri baik dari orang-orang yang harpaso. Di sini dikatakan lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang, tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kemudian ada lagi satu kumpulan lain. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun, ya saudara. Jadi ini saudara harap ngerti, sekarang ini Yerusalem baru belum terwujud. Nanti kalau Tuhan Yesus Kristus datang, yang akan diwujudkan pertama itu justru kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai usai, barulah nanti Yerusalem baru. Kita bersama-sama sedang menuju ke sana. Dan saat ini di mana orang-orang yang meninggal, mereka masih di alam yang namanya Firdaus atau paradis, yang orang-orang benar, ya saudaraku. Dan nanti mereka dibangkitkan di akhir zaman, ya saudaraku, menunggu pengadilan tahta Kristus. Jadi seperti Nabi Daniel dan nabi-nabi lain tuh, semua menunggu pengadilan tahta Kristus. Saudara, Raja kita Tuhan Yesus Kristus itu dahsyat loh, saudaraku, luar biasa. Kalau saudara tahu ya,
presiden saja atau raja itu memiliki hak istimewa yang namanya gerasi. Orang yang kesalahannya sebesar apapun, dijatuhi hukuman seberat apapun, kalau presiden itu ngomong bebas, itu sudah bebas, saudaraku. Nah, sekarang Tuhan kita itu Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Apapun kesalahan saudara, apapun dosa saudara, sekalipun merah seperti kirmisi, saudara bertobat dan Tuhan katakan dosamu diampuni, ya sudah bebas. Lawang presiden saja punya hak seperti itu, saudaraku. Nah, kita punya Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat-ayat terakhir, dia itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas sekalian Tuhan, saudaraku. Kalau raja biasa, presiden biasa saja punya hak untuk memberi gerasi. Orang yang hukumannya, kesalahannya seberat apapun, presiden ngomong bebas, ya bebas, saudaraku. Maka kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus, apapun kesalahan masa lalu kita, kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan katakan dosamu diampuni, ya sudah bebas. Apakah kira-kira presiden dunia ini mengalahkan kekuatan Tuhan Yesus? Tentunya tidak. Makanya adalah sangat naif kalau ada orang yang mengatakan setiap manusia itu akan ditimbang. Kalau Tuhan sudah ngomong dosamu diampuni, sudah entek dosanya itu, saudaraku. Dia menjadi seputih salju, dia diampuni dosanya dan masuk dalam kumpulan orang-orang benar, saudaraku. Maka ini kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus yang harus kita berbangga. Kalau Tuhan itu sudah ngomong dosamu diampuni, sudah selesai semuanya, saudaraku. Lalu presiden aja kalau ngomong sama orang yang misalkan kesalahannya sebesar apa, saudaraku, hukumannya selama apa, presiden ngomong sudah kamu bebas oleh karena gerasi, saudaraku. Maka kalau kita dekat pada Tuhan Yesus Kristus, ya pamrih kita bukan itu, saudaraku. Pamrih kita pokoknya dekat pada keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita merasa senang dekat bersama Dia. Kalau Dia sudah ngomong dosamu diampuni, ya sudah beres, saudaraku, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Demikian kiranya menjadi berkat untuk bekal kita melakukan kegerakan besar, kegerakan Buddha Putih di akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus memberkati.